Sidang putusan terdakwa Rizik Syihab dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat akan digelar hari ini. Sebagai pengamanan, polisi akan melakukan pengalian arus di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur jika banyak simpatisan Rizik yang datang ke pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai respon dari adanya ajakan yang disebar di media sosial untuk hadir dalam sidang pembacaan putusan Rizik Syihab. Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo menyatakan jika banyak massa yang berkumpul, maka polisi akan menutup jalan dari arah Penggilingan ke Pulau Gebang maupun sebaliknya. Majelis Hakim PN Jakarta Timur rencananya akan membacakan putusan kasus penyebaran berita bohong terkait hasil swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor hari ini. Sebelumnya jaksa menuntut Rizik Syihab dengan hukuman 6 tahun penjara. Untuk informasi terkini telah terhubung bersama rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Ya, Irin, boleh digambarkan kepada kami bagaimana suasana persidangan di dalam ruang sidang maupun di luar, karena informasinya ada pendukung dari terdakwa yang datang ke area pengadilan. Ya, selamat pagi Lady dan Dea. Memang seperti yang tadi Anda sebutkan sebelumnya bahwa ada penutupan jalan yang mengarah ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena memang tadi saya sempat berbincang-bincang dengan seorang aparat keamanan di sini mengatakan bahwa ada instruksi atau ada arahan untuk mengerahkan massa dari simpatisan Rizik Syihab sendiri. Sidang masih berlangsung, tadi sidang agak telat untuk dimulai. Jadwal sebenarnya adalah pukul 9, namun baru dimulai sekitar pukul setengah 10 pagi, dimulai dengan agendanya adalah putusan. Dari jaksa penuntut umum sendiri menuntut Rizik Syihab sendiri itu dengan hukuman 6 tahun penjara. Namun dari kuasa hukumnya sendiri berharap bahwa segala bukti-bukti dan pembelaan dari Rizik Syihab ini bisa menjadi keringanan buat Rizik Syihab sendiri untuk bebaskan, karena memang menurut kuasa hukumnya tidak ada bukti yang memberatkan untuk Rizik Syihab sendiri. Namun dari jaksa penuntut umum mengatakan bahwa sudah terbukti bahwa Rizik Syihab telah melakukan keonaran, melanggar pasal-pasal yang menyebabkan keonaran di masyarakat serta menyebarkan berita bohong. Untuk keamanan sendiri, keamanan dibandingkan sidang-sidang sebelumnya saat ini jauh lebih ketat lagi karena saya melihat ada beberapa belas kendaraan taktis dari sepanjang jalan. Tadi pagi saya menuju ke sini, kami sudah terhambat, jalurnya sudah terhambat, sudah agak macet karena memang polisi melakukan pemeriksaan di setiap kendaraan yang dicurigai membawa simpatisan dari Rizik Syihab sendiri. Polisi sendiri sudah menyatakan sudah menyita 3 bus yang berasal dari Solo, 5 minibus yang berasal dari daerah Cianjur dan Ciamis, dan juga belasan mobil, 15 mobil yang berasal dari daerah Bandung dan juga Surabaya. Dengan penumpang dengan jumlah massa atau simpatisan yang sudah diamankan atau ditangkap oleh kepolisian karena ada kecurigaan bahwa mereka akan melakukan aksi di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini belum jelas, tapi tadi Wakapolres Jakarta Timur sendiri Ahmad Fanani mengatakan sudah ratusan yang mereka amankan. Memang tadi sempat saya melihat ada beberapa kendaraan yang diperiksa oleh kepolisian dan juga ada satu kendaraan bermotor yang pengendaranya itu menggunakan baju jaket ojek online tapi membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu sejenis pisau sangkur dan juga disita juga beberapa dokumen dari pemilik kendaraan bermotor tersebut. Tadi juga kami ditunjukkan beberapa dokumen seperti buku tabungan dan juga surat seruan untuk menggalang dana untuk membiayai perjalanan atau membiayai para simpatisan yang akan melakukan aksinya di wilayah sini, di wilayah Pengadilan Jakarta Timur selama sidang berlangsung. Dan memang Dea dan Lady, ada juga pasukan gegana. Tadi saya sempat melihat melakukan penyisiran di beberapa titik karena tadi saya sempat mendengar bahwa ada ancaman upaya atau tindakan melakukan bom bunuh diri, sehingga tadi ada beberapa gegana juga yang bersiaga di sini selain dari pasukan brigade mobil. Memang dari titik-titik jalan itu petugas yang dilengkapi dengan senjata lengkap dan kendaraan taktis bersiaga termasuk water cannon, Lady. Karena memang seruan-seruan tersebut yang diantisipasi oleh aparat kepolisian dan juga TNI. Tidak hanya aparat kepolisian dan TNI yang bersiaga, tapi juga dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan berjaga di setiap titik-titik atau di setiap jalur-jalur untuk memutarbalikkan atau menutup jalan-jalan agar kendaraan tidak masuk ke arah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Total yang saya dapat informasi
ada sekitar 2.800 lebih pasukan yang disiagakan untuk mengawal sidang Rizik Syihab hari ini. Putusan bisa saya bilang tadi, tuntutan kepada Rizik Syihab sendiri adalah 6 tahun penjara seperti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum khusus untuk perkara kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Kalau kita menilik ke belakang, sebelumnya Rizik Syihab sudah dijatuhkan vonis bersalah untuk 2 perkara lainnya, yaitu perkara kerumunan di Petamburan dan perkara kerumunan di Megamendung. Untuk Petamburan sendiri, Rizik Syihab sudah diputus bersalah dan akan menjalani hukuman 6 bulan penjara. Ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang untuk Petamburan dituntut 2 tahun penjara, sedangkan untuk Megamendung sendiri juga dituntut dinyatakan bersalah dan dituntut dengan denda 20 juta rupiah. Namun majelis hakim menjatuhkan vonis untuk kasus Megamendung lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, sekitar 1 tahun penjara dan denda 50 juta. Lady Dea. Baik, terima kasih Irin Wardani untuk informasi yang Anda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.